Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan keempat ini, mata kuliah riset pemasaran saya akan menjelaskan mengenai landasan teori dan kerangka berpikir. Oke, sebelumnya kita akan membahas mengenai teori. Apa sih sebenarnya teori itu? Yang kita tahu teori itu adalah suatu ilmu yang bisa ambil dari buku atau misalnya dari jurnal, ya, dari referensi-referensi atau misalnya dari orang yang sudah lebih dahulu lahir daripada kita. Orang-orang mengatakan itu adalah sebuah teori. Memang ada benarnya juga. Tapi secara garis besar, teori ini adalah merupakan alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Kemudian riset yang tidak didukung oleh seperangkat teori yang jelas dan kuat, maka dia hasilnya itu akan menyesatkan pasti ya kan. Jadi teori dalam hal penelitian itu sangat penting. Karena tanpa adanya teori kita akan kehilangan arah. Karena teori ini seperti halnya sebuah pegangan untuk kita. Ketika kita mau melakukan penelitian, kita butuh yang namanya pegangan. Kita butuh istilahnya kayak peta ketika kita mau melakukan perjalanan. Oke. Nah, tanpa teori yang jelas, seorang peneliti itu tidak akan mampu mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, mendesain riset, menganalisis data, menginterpretasikannya, dan kemudian mengambil suatu kesimpulan. Jadi, benar sekali bahwa teori itu seperti halnya peta atau map yang kita selalu pegang teguh akan kemana kita berjalan atau akan kemana tujuan kita. Kemudian begitu pentingnya teori sehingga bagi seorang periset harus mengetahui dan menguasai dahulu teori tersebut sebelum melakukan aktivitas riset. Dan kegiatan riset yang tidak dilandasi dengan pengetahuan teori yang kuat, ini seperti halnya ingin menempuh perjalanan tanpa peta. Nah, benar kan? Jadi teori itu memang seperti halnya peta. Dalam konteks teori sebagai peta petunjuk arah, teori ini dapat berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan atau explanation, kemudian sebagai peramal atau meramalkan ya, forecasting, kemudian mengendalikan atau controlling. Nah, teori ini sebagai sebuah siklus dari pengalaman panjang yang lahir karena aktivitas riset. Jadi teori itu lahir dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelum kita. Sudah dilakukan sebelum kita lahir atau bahkan sebelum kita melakukan penelitian ini. Yang kemudian hasil-hasil dari riset itu membentuklah sebuah teori yang kita jadikan sebagai peta atau sebagai map atau sebagai pegangan dalam hal ketika kita melakukan penelitian. Kemudian dalam upaya menghasilkan teori baru, teori yang lama ini sebagai landasan berpikir dan membangun hipotesis suatu riset. Nah, hipotesis yang terbukti atau tidak terbukti melalui serangkaian riset ini akan menjadi teori baru. Ya. Kemudian konsep. Apa sih konsep? Menurut beberapa ahli mendefinisikan sebagai kejadian, karakteristik, atau simbol, situasi, perilaku, keadaan, dan masih banyak lagi definisi yang lain. Menurut Wegulo, definisi daripada konsep adalah simbol yang memiliki pengertian tertentu. Sedangkan menurut Zygmunt, generalisasi ide tentang kelas objek, atribut, kejadian, atau proses. Menurut Cooper and Schlichter, simbol yang memiliki pengertian tertentu. Sedangkan kesimpulan dari beberapa pendapat para ahli ini, bahwa konsep ini merupakan sejumlah pengertian general tentang istilah, simbol, objek, atribut, kejadian, situasi, keadaan, perilaku, dan proses. Kemudian konstruk atau konstrak. Ini adalah konsep yang masih bersifat umum. Seperti loyalitas, kepuasan, persepsi ya. Tetapi jika loyalitas, kepuasan, dan persepsi tersebut diberikan tambahan objek, maka akan menjadi yang namanya konsep. Sebagai contoh nih ya, loyalitas konsumen pasta gigi Pepsodent, kepuasan pelanggan PDAM, persepsi konsumen PT KAI, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan konstruk, jadi konsep yang masih bersifat umum. Kemudian konstruk ini juga dapat dibentuk dengan mengkombinasikan konsep-konsep yang berkaitan. Contohnya adalah dalam berbahasa ada kemampuan berbicara, membaca,
penguasaan kosakata. Nah, ini semua dinamakan konsep. Sedangkan jika ketiganya digabung dan diwakili dengan istilah baru, ini semuanya dinamakan konstruk. Jadi konstruk itu bisa disebut adalah gabungan dari konsep-konsep gitu ya. Oke, kemudian proposisi. Jadi proposisi menurut Cooper, proposisi ini adalah sebuah pernyataan tentang konsep-konsep yang kebenarannya ya, benar dan salahnya ini dapat dinilai melalui fenomena yang dapat diamati. Sedangkan proposisi ini merupakan hubungan antara dua atau lebih konsep. Adapun bentuk hubungan konsep itu ada 3 macam. Ini hubungan fungsional, hubungan korelasional atau bisa negatif positif, dan dapat pula berupa hubungan kausal atau sebab akibat. Nah, kemudian kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini juga bisa dikatakan sebagai konsep bagaimana seorang riset untuk meneliti penelitiannya atau untuk meneliti apa yang akan dia teliti. Di mana di sini dalam kerangka berpikir itu terdiri dari ada beberapa variabel-variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen, karena kebetulan di sini contohnya adalah variabel independen dan variabel dependen ya. Jadi kalau misalnya judulnya adalah pengaruh pendidikan, pekerjaan orang tua, dan pendapatan orang tua terhadap prestasi belajar mahasiswa UNIS misalnya. Nah, di sini berarti yang jadi variabel independen itu berada di sebelah kiri, kemudian anak panahnya menuju ke variabel dependen yang ada di sebelah kanan, yaitu prestasi belajar mahasiswa misalnya. Kemudian contoh kerangka berpikir lagi ya, ini kerangka berpikir, maaf bukan kerangka teori. Kerangka berpikir yang kedua, contohnya misalnya pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan misalnya. Atau pengaruh motivasi, kompensasi, dan konflik kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, berarti motivasi, kompensasi, dan konflik kinerja itu anak panahnya menuju ke kinerja karyawan. Karena mereka itu yang mempengaruhi kinerja karyawan. Begitu. Oke, mungkin sampai di sini untuk penjelasan materi hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa ditulis di kolom komentar ataupun juga di grup WhatsApp ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.